Pernah nggak sih kalian dikasih tugas yang kayaknya mustahil banget, terus tenggat waktunya nggak masuk akal? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal lihat gimana salah satu duo paling ikonik di dunia komik menghadapi tantangan persis kayak gitu. Siap-siap karena kita akan bongkar kisah Asterix dan Cleopatra, dan gimana ceritanya mereka mencoba membangun istana megah cuma dalam 3 bulan. Coba deh, lihat sampulnya. Ini tuh bukan sekedar komik biasa, ini janji sebuah petualangan yang luar biasa besar. Asterix dan Cleopatra dari awal udah ngasih tahu kita, ini adalah kisah soal kecerdikan, kekuatan super, dan tentu saja sedikit ramuan ajaib. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, jauh dari itu. Membangun istana dalam 3 bulan, kedengerannya aja udah kayak lelucon. Tapi iya, di dunianya Asterix, tantangan yang kelihatannya mustahil itu justru jadi undangan buat petualangan yang gak bakal terlupakan. Dan semua kekacauan ini, tahu nggak, mulainya bukan karena perang atau invasi, tapi cuma karena adu gengsi antara dua pemimpin paling berkuasa di dunia kuno. Di satu sisi, ada Julius Caesar. Dengan gayanya yang khas, dia ngeremehin bangsa Mesir. Bilangnya peradaban mereka udah pudar. Di sisi lain, ada Ratu Cleopatra, yang jelas nggak terima direndahin begitu saja. Kemarahannya yang meledak-ledak inilah yang jadi pemicu seluruh petualangan ini. Dan inilah taruhannya. Sebuah janji gegabah yang lahir dari amarah. Ini bukan lagi soal proyek bangunan. Ini soal harga diri Cleopatra dan kehormatan seluruh bangsa Mesir di hadapan Roma. Batas waktunya 3 bulan. Gila kan? Terus siapa yang kejebak di tengah-tengah semua ini? Arsitek malang bernama Edifice. Lihat aja ekspresinya. Cleopatra ngasih tugas ini dengan satu ultimatum yang mengerikan. Kalau gagal, dia bakal jadi santapan buaya. Wah, ini sih motivasi yang sangat kuat. Dengan nyawa di ujung tanduk, Edifice tahu dia nggak bisa ngerjain ini sendirian pakai cara biasa. Dia cuma punya satu harapan terakhir yang membawanya dalam sebuah perjalanan jauh ke utara. Coba bayangin deh betapa putus asanya dia. Edifice rela melakukan perjalanan dari panasnya gurun Mesir ke desa Galia yang dingin dan bersalju. Tujuannya cuma satu, mencari satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan dia. Ramuan ajaib pemberi kekuatan super. Dan disinilah para pahlawan kita muncul. Ada Asterix yang cerdik, Obelix yang selalu siap tempur, dan Panoramix sang druid. Begitu dengar kisah putus asa Edifice, mereka nggak pakai pikir panjang. Mereka setuju berangkat ke Mesir dan membantu teman baru mereka ini. Begitu sampai di Mesir, trio Galia ini langsung tancap gas. Tapi ya namanya juga proyek super ambisius, pasti bakal menarik perhatian yang gak diinginkan. Terutama dari para saingan. Tentu saja, gak ada cerita seru tanpa tokoh jahat. Kenalin nih, Artifice, arsitek saingan yang licik dan penuh iri dengki. Misinya, pokoknya proyek Edifice harus gagal total dengan cara apapun. Rencana jahat pertamanya, langsung serang bagian paling penting, pasokan bahan bangunan. Gak ada batu, ya gak ada istana. Langkah simpel tapi cerdik buat menghentikan seluruh proyek bahkan sebelum dimulai. Tapi, Artifice nggak berhenti di situ. Waktu sabotase material nggak cukup, dia naikin level permainannya. Kali ini, sasarannya pahlawan kita sendiri. Dia berhasil menjebak mereka di dalam sebuah piramida dengan harapan mereka terkunci di sana selamanya. Sayangnya, Artifice lupa satu hal penting. Jangan pernah, sekalipun, mencoba menjebak Obelix. Yang dia butuhkan cuma satu pukulan keras buat bikin pintu keluarnya sendiri. Momen klasik yang nunjukin betapa sia-sianya mencoba mengurung orang Galia yang super kuat. Setelah berbagai upaya sabotase terus-terusan gagal, orang-orang Galia akhirnya memutuskan, oke, cukup main bertahannya ya. Sudah waktunya mereka mengeluarkan senjata rahasia mereka. Kunci kesuksesan mereka tentu saja ada di dalam kuali Panoramix, ramuan ajaib yang bisa mengubah pekerja yang lelah jadi mesin konstruksi berkekuatan super. Inilah kartu as mereka. Panoramix pun membagikan ramuan ajaibnya ke para pekerja Mesir yang udah kelelahan. Awalnya mereka mungkin ragu, tapi sebentar lagi mereka akan merasakan perubahan yang luar biasa. Dan hasilnya benar-benar spektakuler. Pekerjaan yang tadinya lambat dan bikin capek, sekarang jadi super cepat. Balok-balok batu raksasa diangkat seolah-olah nggak ada beratnya sama sekali. Pembangunan istana jadi melesat dengan kecepatan yang nggak pernah terbayangkan. Dengan pembangunan yang sekarang ngebut, pahlawan kita akhirnya punya waktu luang buat sedikit jalan-jalan jadi turis. Tapi perjalanan iseng mereka ke salah satu monumen paling terkenal di dunia malah bakal menciptakan sejarah dengan cara yang sangat-sangat nggak terduga. Pas lihat Sphinx Agung,
Obelix yang selalu penasaran, mutusin buat memanjatnya biar bisa lihat pemandangan yang lebih bagus. Tentu saja, Asterix udah ngingetin dia. Tapi, ya sejak kapan Obelix mau dengerin? Ini kan salah satu misteri terbesar sejarah kuno. Banyak banget teori yang beredar, mulai dari erosi sampai kena tembakan meriam. Tapi komik ini punya penjelasan yang jauh lebih unik. Dan inilah jawabannya. Ternyata waktu Obelix turun dari monumen itu, dia nggak sengaja mematahkan hidung Sphinx. Sebuah penjelasan yang lucu banget dan bikin kita ingat terus tentang gimana orang Galia ninggalin jejak mereka dalam sejarah. Pada akhirnya, meskipun banyak sabotase dan rintangan, istana itu selesai tepat waktu. Cleopatra menang taruhan dan berhasil membuktikan kehebatan bangsanya. Caesar pun terpaksa mengakui kekalahan, ya meskipun ada bantuan rahasia dari beberapa teman Galia yang berkah. Jadi, kisah ini membuktikan bahwa dengan persahabatan, kecerdikan, dan pastinya setetes ramuan ajaib, nggak ada tantangan yang mustahil. Kisah ini bikin kita mikir, kalau Asterix dan Obelix bisa bangun istana dalam 3 bulan dan nggak sengaja mengubah wajah Sphinx, kira-kira misteri sejarah mana lagi ya yang mungkin ada jejak tangan mereka?